Oke, jadi maaf ya, ini rekamannya beda karena ternyata gue tadi barusan ngecek rekamannya itu hancur rekamannya. Gue lupa ganti source di OBS ya. Jadi pas bagian gue ngejelasin itu share screennya nggak kelihatan sama sekali. Mohon maaf banget ya, sorry banget, sorry. Jadi kita bakal ngulang aja. Tapi gue bakal ngejelasin di bagian untuk graf aja, graf satu dan graf 2. Berarti graf satu itu untuk adjacency list sama adjacency matrix, kayak yang gue bilang tadi barusan tadi di meet itu. Jadi adjacency list itu ibaratnya himpunan lah ya, himpunan himpunan dari simpul-simpul yang berhubungan. Kalau adjacency matrix, itu ya matriksnya, matriks untuk simpul-simpul apa aja yang terhubung gitu. Nah, itu tadi adjacency list sama matrix ya. Jadi beda antara tiga graf ini, yang terarah, berarah, sama graf berbobot, itu bedanya di adjacency list sama matrixnya aja. Ini pindah dikit mungkin ya, biar lebih oke. Nah, jadi bedanya itu mereka itu kalau misalkan dia adjacency list itu tuh dia nanti outputnya, gue langsung ngasih output aja lah ya. Jadi dia bakal ngasih output misalkan untuk simpul A, simpul B, dan seterusnya sampai simpul F. Dia ngasih tahu simpul A itu berhubungan sama simpul apa aja. Nah, kita ngeliat di sini simpul A berhubungan dengan B, C, dan E. Simpul B berhubungan dengan siapa aja? Itu simpul B berhubungan dengan A, B, A, C sama D kan. Berarti B itu berhubungan dengan di sini nanti A, C, dan D. Nah, sampai nanti dilakuin terus sampai simpul F berhubungan dengan C gitu. Itu tanpa arah. Kalau misalkan berarah itu sesuaiin sama arahnya. Jadi kayak dari A ke B, kita ngadakan arahnya kan dari A ke B. Nah, itu berarti nanti gini dia adjacency listnya. Berarti dari A ke B nanti dia nyambung gini. Nah, dari A ke C berarti sama C. Tapi nggak sebaliknya. Kalau kita misalkan himpun atau adjacency list yang untuk yang B, itu dia kita lihat lagi B itu ngarah kemana. Ternyata di sini kita lihat B itu ngarah ke C, berarti yang dimasukin C doang. Nah gitu. Yang A nggak dimasukin karena berarah itu sesuaiin sama yang dituju gitu. Dari A, jadi ini ibaratkan sumber ini tujuan. Nah ini tujuan gitu. Jadi sesuaiin sumbernya mana, tujuannya mana. Kalau misalkan sumbernya itu B, kita lihat tujuan dari B itu kemana aja. Ternyata tujuan dari B itu ke C doang, berarti yang masuk tuh ya C doang. Ini dilakuin seterusnya sampai F. Ini mana di F ini nggak ada tujuan, berarti ya strip kosong gitu. Nah, kalau berbobot tuh sama aja kayak graf graf tanpa arah. Woi, graf berbobot tuh sama aja kayak graf tanpa arah. Tapi bedanya itu di bagian ini doang sih. Dia A, ya kan? Ini nanti jadi ada tambahan kayak terkait bobotnya sama E. E itu 11. Ya kan, E itu 11. Coba ngecek dulu. Ini harusnya suaranya aman sih ya. Aman.
dan seterusnya dilakuin sampai F. Sama aja lah, F itu berhubungan sama C, yang dimana C itu 4 bobotnya. Udah, ini untuk adjacency list kita kasih garis. Kita kasih garis. Nah, kalau misalkan matriksnya ya kita bikin dulu aja jadi di sini. Karena ini ada A B C D E F, berarti barisnya A sampai F, kolomnya juga sama. Ini kita bikin aja ya, A B C D E F, A B C D E F ya. Sebenarnya ini bisa ngeliat di PPT sih ya, jadi kalian sesuaiin aja gitu, kayak A itu berhubungan sama siapa. Kita lihat di sini A berhubungan sama B, berarti nanti kita lihat barisnya A, kolomnya B itu ada 1. Kalau misalkan barisnya B, kolomnya A itu ada 1 juga. Sedangkan kalau barisnya A, kolomnya A, karena di graf ini kita nggak bisa dari simpul tuh nggak bisa ke dirinya sendiri lagi, jadi 0 gitu. Nah, ini dilakukan seterusnya untuk semua simpul itu kalau tanpa arah. Kalau misalkan dia berarah, nah ini sama juga, dia ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Yang ini sumber, ini ada tujuan. Nah, kita lihat A itu kalau misalkan sumbernya A, berarti baris A. Dan kita lihat tujuannya apa aja. Ternyata A ini ngarah ke B dan ngarah ke C, berarti kita tambahin angka 1 di B dan C. Kita lihat A ini ada lagi nggak dari sumber A ke simpul lainnya. Pokoknya yang sumbernya A terus dia bertujuan ke simpul lain. Nah, kita lihat nggak ada, cuma ke B sama C dong, berarti yang lainnya 0. Nah, ini diterapin ke simpul yang lainnya juga. Jadi kita ngelihat sumbernya itu di barisnya, terus kita ngelihat dia ngarah kemana aja tujuannya. Ya, kalau ada tujuan berarti kita tambahin 1. Kalau misalkan gak ada tujuan ya kita anuin 0 aja. Nah, graf berbobot nih sama aja kayak tanpa arah. Bedanya itu di bagian inputnya aja. Inputnya aja bedanya. Kalau misalkan di tanpa arah itu dia inputnya itu antara 0,1, 0 untuk tidak ada dan 1 untuk ada. Berarti kalau misalkan di graf berbobot itu 0 untuk tidak ada. Tapi kalau misalkan ada, itu kita masukin bobotnya. Kita lihat di sini. A sama B terhubung ya kan dengan bobot 5. Berarti yang kita masukin itu ya 5. Nah, kalau terhubung kita masukin bobotnya gitu. Nah, itu untuk graf 1. Nah, cukup sampai kayak gitu doang sih ya. Adjacency list itu himpunan, adjacency matrix itu matriksnya aja. Ini mirip kayak LMD kita pas UTS kemarin. Ya, tapi bedanya lebih diimplementasin lagi aja dalam codingan. Itu untuk graf 1. Kita langsung bahas ke BFS DFS lah ya. Graf 2 kita lihat. Graf 2 itu ada beberapa poin. Ada 3 poin. Poin pertama itu ada 2 poin. Poin pertama itu traversal, pencarian. Terus yang poin kedua itu sorting, topological order atau pengurutan gitu. Nah, pengurutan nanti kita bakal bahas untuk pengurutan. Yang pertama kita traversal dulu aja. Traversal itu dibagi jadi dua. Traversal itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu DFS, yang kedua itu ada BFS. Nah, karena ada itu, jadi kalau kita bayangin DFS itu secara vertikal.
Itu DFS. Kalau BFS itu secara horizontal. Nah, terus kalau DFS itu implementasinya kita menggunakan struktur data stack. Kalau BFS itu pakai struktur data queue. Ya, struktur data queue. Sebentar. Ya, lanjut. Oke. Kita langsung implementasi aja. Jadi yang pertama itu kita ada implementasi untuk satu graf aja lah. Kita bakal pakai satu graf. Terus ada A, ada B, ada C, ada bis C, D, E, F, dan G. Kita connect. Grafnya kita hubungkan. Nah, grafnya sudah terhubung. Jadi kalau misalkan dia DFS, ini jadi warna biru oleh. Kalau misalkan ada DFS itu kan kita bakal ada dua, jadi diibaratkan analoginya. Ada dua wadah yang kita gunakan. Wadah pertama itu stacknya. Stacknya itu akan bekerja secara di balik layar gitu, di balik layarnya. Terus ada visitednya, gimana dia ini jadi output yang bakal kita keluarkan nanti. Nah, oke. Jadi di sini DFS yang dilakukan bakal dimulai dari dari S. Ini startnya. Nah, oke. Jadi kita mulai. Pertama DFS itu kan dimulai dari S ya kan. Berarti kita tambahin ke dalam stacknya S. Terus kita lihat kalau graf itu tuh sama kayak trik, kita mulai dari kiri. Jadi ke kiri dulu. Nah, kita lihat di kiri. Kita tetangga S itu kan ada A, B, C, tapi yang paling kiri A kan. Jadi kita tambahin A ke dalam stack. Nah, di waktu yang bersamaan ketika kita nambahin ke dalam stack, itu kita nambahin juga ke dalam visited. Jadi ada S sama ada A. Terus tetangga A itu siapa aja? Tetangga A itu kan antara S sama D kan. S sudah kita kunjungi ya kan. Ya itu kan memang awalnya kita mulai kan. Sisa berarti tinggal D doang belum kita kunjungi. Kita kunjungi D. Kita masukin dalam stack. Kita masukin dalam visited. Terus D, tetangga yang D siapa aja? A sama G. A udah kita kunjungi, berarti G. Kita ke G. Kita masukin dalam stack. Kita masukin dalam visited. Ternyata kurang panjang stack. Nah, tetangga G kita lihat, tetangga G itu ada 3, ada D, E sama F. D udah kita kunjungi, berarti tinggal E sama F. Nah, kita pilih E karena dia ada yang di kiri, karena dia ada di sebelah kiri ya. Jadi kita ambil yang terdekat. Yang terdekat kan E kan, kita ambil E. Kita masukin dalam stack. Kita masukin dalam visited. Tetangga E itu ada B sama G, berarti kita ngarah ke B. Masukin dalam stack. Kita masukin dalam visited. Nah, tetangga B itu kan S sama E kan. Nah, tapi dua-dua ini udah pernah kita kunjungi. Berarti nggak ada lagi kan tetangga yang bisa dikunjungin. Oleh karena itu kita pop B sama E. B kita pop. B kita pop. Berarti sekarang ada di E kan. Sekarang ada di E. Nah, kita lihat tetangga E itu G sama B. Udah pernah kita kunjungin semua.
berarti kita pop juga, udah kita pop. Nah, ketika di pop itu stucknya doang yang berubah, visitednya nggak berubah. Ya, oke. Jadi sekarang kita ada di struktur data yang sekarang kita ada di stuck antrian G kan. Kita lihat sekarang, kita balik lagi berarti. Kita lihat tetangga G itu siapa aja? Ada D, E sama F. D, E udah pernah kita kunjungi, berarti sisa F. Kita ke F. Kita ke F. Kita tambahin ke dalam stack. Kita push. Udah tambahin ke stack, kita tambahin juga di visitor. Tetangga F itu C sama G. G udah pernah kita kunjungi, sisa C. C kita tambahin ke dalam stack. Ini kita ke dalam visitor juga, C. Jadi outputnya nanti ada S A D G E B F C. Itu dia outputnya. Kalau tadi itu DFS, sekarang kalau misalkan dia BFS, kita duplikat bisa deh ya. Kalian tempel. Oke, jadi kita sekarang tadi DFS secara vertikal ke bawah, sekarang BFS. Kalau tadi kan pakai stack, BFS itu pakai queue. Kita ada queue. Ini bekerja secara di balik layar. Terus ada visitednya. Ini yang bakal jadi output. Oke, kalau BFS itu kan secara horizontal. Jadi kita gini ntar urutannya. Pertama itu S. S itu karena dia titik awal atau titik yang dimulai, berarti dia udah otomatis sudah divisited, tapi nggak ada di Q. Ya. Kita lihat tetangga dari S itu siapa aja. Ada A, B sama C. Kita masukin dalam Q. Ya kan? Nah, karena udah kayak gini, sekarang kita lihat Q-nya. Urutan pertama dari Q, karena Q itu kan Q itu kan apa ya namanya? Konsep Q itu kan prinsipnya FIFO kan. First in, first out. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar ya kan. Oke. Karena begitu, jadi kita lihat A sekarang. Kita fokus ke A. A bertetangga dengan D sama S. Tapi S sudah pernah kita kunjungi ya kan? Berarti karena S sudah kita kunjungi, sisa D doang. Jadi D kita tambahin ke dalam Q. Nah, udah kayak gitu, ketika D kita tambahin ke Q, A-nya kita pulangin. A-nya kita pulangin, kita taruh di visited A-nya. Gitu. Nah, ini sama juga kayak tadi. Berarti sekarang Q-nya tinggal B. Sekarang di dalam Q atau di antrian itu ada B, C, D. Nah, sesuai konsepnya, kita fokus ke yang pertama, B. B tetangga sama S sama E. S sudah pernah kita kunjungi, berarti sisa E. E kita masukin ke dalam Q. Terus B-nya kita hapus dari Q. Kita taruh di visited. Nah, sekarang yang C. C tetangga sama S sama F. Kita tambahin F ke dalam Q. Terus C kita hapus. Kita tambahin di visited C-nya. Sekarang D kan. D bertetangga dengan A sama G. Karena A udah pernah kita kunjungi, berarti G kita masukkan ke dalam Q. D-nya kita hapus. Kita taruh di visited. Berarti D-nya udah pulang. Sekarang yang E. E bertetangga dengan B sama G. Dua-duanya udah pernah dikunjungi atau udah ada dalam Q.
Jadi kita hapus aja E nya. Kita hapus, kita tambahin di visited, berarti udah pulang deh. Sekarang F F juga sama kayak bertetangga dengan G dan juga C, dimana dua simpul ini udah pernah masuk Q atau udah pernah keluar atau udah pernah pulang gitu. Oleh karena itu nggak ada perubahan, jadi ya udah kita pulangin aja F ini. F kita pulangin, kita berarti sekarang F udah di rumah gitu. Sisa G, ya udah G kan tetangga G udah pada pulang semua tetangga G nih. Ya udah, jadi kita hapus aja dari Q G. Sekarang kita pulangin juga G nya. Jadi outputnya gini, nanti outputnya itu yang dikeluarin ini Q nya kosong. Beda kalau yang DFS tadi, kalau DFS nya kan stuck, di stucknya masih ada tapi outputnya kayak gini. Beda outputnya itu, ini SAD GEB FC, kalau visited SAB CD EFG. Urutannya itu begini jadinya. hmm Bara dirapin dulu. Nice. Nah, jadi urutannya begini. Ini DFS, ini BFS. Oke. Mungkin udah sih harusnya. Kalau untuk graf 1 dan graf 2, intinya tuh di bagian urutannya aja kalian fokusin. Kalau DFS itu dia bakal mendalam. Jadi dia fokus dulu ke satu titik, ke satu jalur paling dalam. Nanti dia fokus jalur paling dalam ya kan. Terus udah mentok nih ya, kita cari yang paling terdekat dalam lagi. Kalau misalkan udah buntu, dia mundur. Kalau udah buntu dia mundur ya kan. Dia kalau udah buntu kayak gini dia mundur nanti. Dia kan buntu nih di B kan, mundur dia. Udah mundur, sekarang dia ke jalur baru yang belum pernah dilewatin, ke F, besok ke C. Dah. Gitu doang sih. Ini dihapus. Woi. Nah, itu untuk BFS DFS. Kalian boleh latihan lagi untuk graf lainnya. Tapi yang paling pasti itu poin yang paling perlu kalian perhatiin itu ini. Ini misalkan ada contoh graf nih ya. Graf. Poin yang paling yang harus kalian fokusin itu kalian harus fokusin di berapa poin ya? Satu aja sih sebenarnya poin yang paling harus kalian fokusin itu. Jadi dalam graf itu sama kayak tree, fokusin ke yang terdekat. Nah, yang terdekat itu yang mana? Itu dimulai itu yang kiri, yang paling kiri. Jadi semakin kiri dia semakin dekat. Jadi dia ntar urutannya ini urutannya di belakang, ini satu, ini dua, ini satu, ini dua, ini tiga gitu. Nah, intinya kalian fokusin mulai yang paling dari yang kiri gitu. Atau kalau enggak
ya kalau misalkan dia start kayak gitu dia mulai dari kiri. Tapi kalau misalkan ada graf yang kayak di PPT gitu ya, dia tuh kan grafnya jelek banget sih. Ada ini grafnya kayak gini, A, ada F, ada C, ada E, terus ada D, garisnya gini dah. Nah, kan bingung ya kan kita, mana yang kiri, mana yang kanan, mana yang paling deket ya kan. Nah, kalau kayak gini ya cari yang terpendek aja kalian garisnya. Jadi dari A, jadi dari A itu ke sini dulu. A, A ke B. Habis itu eh ya udah kalian lakuin secara BFS atau DFS. Ini ada di PPT ya, tapi jadiin latihan aja. Kita jadiin contoh soal. Jadi kalau misalkan kita ini secara DFS, FS. Nah, DFS seperti ada stacknya. Stoknya kita panjangin aja. Terus ada visited. Ini di mana visited? Nah, jadi kalau secara DFS untuk graf ini itu tuh ya biasa. Berarti kita cari yang terdalam ya. Dari A ke B masih dalam stack A, B, A, B. Dari B itu yang terdekat tuh antara C, kalau dari B itu kita lihat tetangganya ada C, ada E, ada F. Yang terdekat itu C, berarti ke C tambahin C. Nah dari C kita lihat tetangganya ada A, ada B, ada E. Yang terdekat atau bukan yang terdekat, yang tersisa itu cuma E doang, tambahin C, E. Dari E yang terdekat kita lihat itu ada F sama D. Mana yang terdekat? Kita fokus ke yang kiri, berarti kita ambil yang D, tambahin D, tambahin D. Sekarang di D itu lihat tetangganya ada A sama E, udah pernah kita kunjungin semua, berarti kita mundur, kita backtrack, kita pop dari start. Sekarang kita balik lagi ke E. Nah sisa, nah tetangga di E itu ada D sama F, sisa F doang belum kita kunjungin. Kita push F ke start, kita tambahin di situ, dah dapat hasil, dapat hasilnya ini outputnya, ini stacknya. Itu kalau misalkan DBFS, kalau BFS berarti dia ada Q, ada Q, terus ada visitednya, ada visited. Ini buat outputnya, dihapus dulu ya bentar. Nah BFS kan secara horizontal, kita kita mulai dari A, berarti udah kita masukin di visited A nya. Sekarang kita lihat tetangga dari A itu apa aja. Ada D, C, sama B. Yang paling dekat kan B, berarti kita masukin dulu aja ke Q ya, B, C, D. Nah sekarang kita mulai dari B. Kita lihat tetangga dari B itu siapa aja. Ada C, ada A, C, E, F. A sama C udah kita kunjungi, udah kita kunjungi. C ada di Q, ada di antrian, berarti nggak perlu kita tambahin lagi. Sisa E sama F. Nah dari B itu kita ambil yang terdekat, berarti kita ambil yang kirinya, kita ambil ke E. Ini kita tambahin ke Q, E, kita hapus B nya, kita tambahin di visited,
berarti B nya udah pulang. Sekarang C, kita lihat C, tetangga C ini tetangga C ini siapa aja? Ada B, ada E, ada D. Ada B, ada A, ada B, ada E. Udah pernah dikunjungin semua ya kan? Ya udah, berarti dia nggak perlu kemana-mana, tinggal pulang doang. Kita pulangin. Sekarang D, tetangga D, A sama E. Udah pernah kita kunjungin semua, berarti tinggal pulang doang. Ya udah, pulang lah dia. Tambahin ke sini, udah di rumah. Sekarang sisa E. Tetangga E itu sisa tetangga E itu ada 4. Ada D, ada C, ada B, sama ada F. D, C, sama B udah pernah kita kunjungin semua. Berarti sisa F doang. F nya kita tambahin, E nya pulang, E nya sampai rumah. Sisa F. F nya udah gak ada tetangga lagi yang mau dikunjungin. Udah, F nya pulang juga. Tambahin ke sini. Dapat outputnya seperti ini. Ini outputnya, ini Q nya untuk BFS. Itu latihan untuk graf 2. Nah, selanjutnya adalah topological order. Topological order itu harus ada syaratnya. DAG itu singkatan dari directed acyclic acyclic graph, yang dimana artinya graf berarah dan tidak sirkuler. Nah, ini perlu ditekankan. Jadi contohnya itu langsung aja lah ya. Ada contoh nih. Contohnya itu ada graf kayak gini, ada A, terus ada B, ada C, ada D, ada E, sama ada F. Kita hubungkan. Udah kita hubungkan. Jadi urutan tuh gini. Pertama, langkah 1, identifikasi graf yang tidak dipilih, dituju atau dipilih. Nah, contohnya itu dalam graf ini, graf yang gak dituju atau yang gak dipilih itu cuma A. Mengapa? Karena kita lihat graf B. Graf B itu dipilih oleh A kan, karena kita lihat dari panahnya. Panah A ke B, berarti simpul B itu dipilih. D juga sama. D dipilih oleh A. C dipilih oleh B. C dipilih juga oleh D dipilih juga oleh C. Lalu E dipilih oleh D, E juga dipilih oleh C. Berarti B, C, D, E itu udah dipilih semua. Tinggal A doang. A ini gak ada yang milih A, berarti kita mulai dari A. Nah, jadi gini ntar. Oke, jadi outputnya itu karena kita mulai dari A, berarti kita masukin A ke dalam sini. Kita hapus A.
Nah sekarang kita lihat mana graf yang nggak dipilih lagi. Kita lihat di sini yang nggak dipilih itu B nggak dipilih sama siapa-siapa. Kita tambahin B, kita hapus B. Sekarang kita lihat mana graf yang nggak dipilih. C C bukan graf, simpul C nggak dipilih sama siapa-siapa kan, kita tambahin C, kita hapus C. Sekarang tinggal D sama E sama F. Mana simpul nggak dipilih, itu ada D, kita hapus D. Nah kalau kayak gini urutannya itu kalian fokusin ke yang E. Jadi tadi kan kalau kita ngeliat dari graf yang sebelum-sebelumnya kan, F ini dia itu emang dari awal itu udah jadi outlier gitu bilang. Udah ada di luar dari graf. Udah ada di luar dari kumpulan grafnya. Jadi dia kita pilih jadi yang terakhir. Jadi sekarang kita urutan ini E kita tambahin ke sini, kita hapus. F juga kita tambahin karena yang paling terakhir, kita hapus. Seperti itu jadinya. Ya, begitu. Oke, tapi kita tambahin lah. A, D, B, C, E, habis itu F. Oke. Untuk topological order kira-kira begitu aja sih. Jadi intinya tuh pertama kalian lihat dulu simpul mana yang dia itu nggak pernah dipilih, yang dia itu nggak dipilih atau nggak dituju oleh simpul lainnya. Nah, tapi kalau misalkan graf ya kayak gini, graf itu kayak gini misalkan, grafnya kayak gini misalkan ya. Ini kan graf ini kan di graf ini simpulnya pada kepilih semua. A dipilih oleh D dipilih oleh C dipilih oleh B. Terus ada E dipilih oleh D sama C. Jadi semua draft itu semua simpul kepilih semua. Atau ya, semua simpul itu dipilih semua. Jadi kan kalau kayak gini kan nggak bisa kita lakuin topological order. Nah, ini maksud dari tidak sirkuler. Tidak sirkuler itu maksudnya kayak gini. Tidak sirkuler itu ada satu simpul, setidaknya satu simpul yang dia itu nggak dipilih sama sekali. Ya, tapi simpul ini walaupun dia nggak dipilih, tapi dia milih orang lain gitu. Ya, makanya jadi kalau ada makanya F ini nggak terlalu dipeduliin karena dia udah nggak dipilih, tapi dia juga nggak milih gitu. Jadi dia taruh paling terakhir. Ibaratnya outlier. Jadi nggak terlalu perlu dipeduliin gitu. Ya, itu taruh paling terakhir aja udah otomatis. Oke, itu untuk topological order. Mungkin rekamannya bakal sampai sini aja sih ya, graf 1, graf 2 sama topological order. Karena kalau pandas kayak gue bilang di tutor barusan, untuk pandas itu tuh yang keluar tuh nggak bakal banyak sih. Karena ya mengingat dari UAS Alpro kemarin sih. UAS Alpro kemarin ada Tikintor. Tikintor tuh cuma keluar 3 soal dan itu semuanya sintaks semua lagi soal-soal di Alpro kemarin. Ini modul 9 paling terakhir. Nah ini apalagi pandas yang dia itu nggak terlalu sulit, dia kan nggak terlalu sulit ya kan. Jadi ya ya udah gitu, paling kalian pelajarin aja sintaks-sintaks yang ada atau yang udah kalian bikin buat latihan individu ya, tugas mandiri strukdat kalian kemarin aja. Tugasnya itu kan kemarin tuh ada iLog sama ada log ya kan. Ya jadi kira-kira begitu aja kayaknya. Kalau untuk rekaman bagian yang struktur, bagian yang modul pandas ini ada deh. Yang nggak ada itu tadi itu hancur atau korup rekamannya itu pas bagian graf 1 graf 2 itu korup dia. Oke udah sih ini aja, thank you.